Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab logika dan algoritma. Pada kesempatan ini anak-anak, Ibu akan menerangkan tentang menerapkan logika dan algoritma pada komputer, juga menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Materi pembelajarannya adalah merumuskan definisi logika dan algoritma, menguraikan manfaat mempelajari logika, merumuskan fungsi logika, merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma menggunakan flowchart. Juga mempelajari tentang mengumpulkan data tentang fungsi dan fitur perangkat lunak pada animasi 3D, mengolah data tentang skenario, algoritma, dan permainan sesuai dengan idenya dalam bentuk flowchart, mengkomunikasikan tentang algoritma permainan dan cara menggunakan aplikasi animasi 3D yang sudah dibuat. Anak-anak, logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci anak-anak. Hanya digunakan untuk mempelajari bernalar secara kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk dari pemikiran. Pemikiran sendiri adalah pengetahuan yang tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Definisi logika sangat sederhana anak-anak, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran pada diri kita untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir secara sistematis. Adapun manfaat kita mempelajari logika adalah: 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas yang sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Jadi kita bisa lebih pandai anak-anak kalau kita berpikir secara logika. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Fungsi dari logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran terhadap pernyataan-pernyataan yang benar. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar secara induktif. Penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari pernyataan benar yang umum ke pernyataan benar yang khusus itu disebut dengan deduktif. Contohnya, umum semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Sandi adalah siswa SMK, maka Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan yang induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan dari pernyataan benar yang khusus ke pernyataan benar yang umum.
Contohnya, khusus Devi rajin belajar, maka dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, beliau adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah atau buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca oleh orang barat menjadi algoris. Kata algoris berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoris lambat laun menjadi algorit. Disebabkan kata algoris sering dikelirukan dengan kata aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi akhiran THM. Kata algorit diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kata logis di sini berarti benar, sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudokode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir. Fungsi dari bagan alir. Bagan alir atau lebih sering disebut dengan flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain 1. Sebagai dokumentasi proses. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. 3. Adalah pemrograman. Yang keempat adalah mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Simbol dari bagan alir. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda-beda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda-beda. Berikut adalah berbagai simbol dan masing-masing kegunaannya. Ini adalah simbol-simbol dari bagan alir. Simbol anak panah yang paling atas itu adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Atau lebih sering simbol ini disebut dengan konektor line. Yang kedua adalah konektor simbol untuk keluar atau masuk dalam penyambungan proses pada lembar halaman yang berbeda. Gambar yang ketiga itu sama tetapi pada halaman yang sama, bukan halaman yang berbeda. Simbol yang berikutnya adalah simbol persegi panjang, yaitu processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol berikutnya adalah simbol decision. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada.
Yang berikutnya adalah simbol disk and underline storing. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke dalam disk. Simbol berikutnya adalah simbol display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Berikutnya adalah simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol berikutnya, ini trapesium, adalah simbol manual input. Simbol untuk memasukkan data secara manual, online keyboard. Simbol berikutnya adalah simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol berikutnya adalah simbol predefined process. Simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram. Berikutnya simbol segi 6 adalah simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storing. Berikutnya simbol yang terakhir adalah simbol terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dalam suatu rangkaian. Ini adalah contoh dari algoritma. Contoh algoritma ketika mandi. Secara umum, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan peralatan mandi. Misalnya, handuk, pakaian ganti, sabun, sampo, dan lain-lain. Berikutnya, setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi. Setelah di dalam kamar mandi, maka lepaslah semua baju. Setelah itu, siram air ke seluruh anggota badan. Lalu gunakan sabun dan sampo. Setelah itu, bilas badan dengan air. Gosok gigi, gunakan handuk untuk mengeringkan tubuh. Pakailah baju ganti dan keluar dari kamar mandi. Ini adalah flow chart yang digunakan ketika kita akan mandi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video Ibu. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat.